وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات إخوة الإسلام rahimani rahimakumullah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang sahabat yang datang ke rumah-rumah istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Al-Imam Muslim menceritakan ada 3 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka inginkan? Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin tahu seperti apa sih ibadahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru, ketika mereka diberikan informasi kepada mereka tentang ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka taqalluha ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap ibadah Rasul biasa-biasa saja, standar-standar saja. Nah, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. 3 orang sahabat ini semangat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sayang disayang, kemudian di antara salah satu dari 3 sahabat ini, mereka kemudian mengatakan, "Aina nahnu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Di mana kita jika dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata yang satu mengatakan, kalau begitu kita tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dihapus, baik yang sudah berlalu bahkan yang akan datang. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di sini sahabat pun mengatakan, kalau begitu aku akan qiyamul lail, bangun di malam hari, tidak akan tidur-tidur. Aqumul lail wala arqud. Mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa disandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan para sahabatnya. Andai Rasul beribadah biasa-biasa pun sudah dijaminkan surganya, dan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala sudah hapuskan. Maka sahabat yang satu ini mengatakan, kalau begitu aku akan qiyamul lail, melaksanakan ibadah terus-menerus di malam hari, tidak akan tidur. Yang satu juga tidak ingin ketinggalan, tidak mau kalah. Ia pun kemudian mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang hari dan tidak akan membatalkan. Ana asumu kullad dahr, ana asumud dahr wala uftir. Aku akan berpuasa sepanjang tahun setiap harinya dan tidak akan membatalkan. Yang ketiga juga sama, mengatakan apa? Aku a'tazilun nisa, akan meninggalkan para wanita dan tidak akan menikahi mereka. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. 3 orang sahabat ini adalah 3 orang sahabat yang sangat semangat sekali, gemar sekali, getol sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah kita, ternyata semangat saja tidak menentukan benar atau betulnya satu amalan ibadah sampai mendatangkan contoh. Yang kita maksud dan kita maknai dari contoh ini adalah ilmu. Maka sebelum melakukan satu amalan ibadah, sudah selayaknya dan seharusnya seorang muslim harus memiliki ilmunya terlebih dahulu. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah memberikan satu judul tema dalam kitab sahih beliau, Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu sebelum bertutur kata, berucap, mendakwahi orang, dan bahkan melakukan satu amal perbuatan ibadah. 3 sahabat ini bukan tidak beribadah. Mereka justru orang yang paling semangat untuk beribadah. Tapi sayang, ada ilmu yang belum mereka dapatkan di sini. Sehingga ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengarkan informasi tentang 3 orang sahabat yang sangat gemar ini, yang sangat getol untuk beribadah ini, tapi sayang belum dilandasi dengan ilmu yang tepat dan yang sesuai, maka Rasul kemudian memanggil mereka dan mereka pun datang. Rasul bertanya, "Antum kultum kada wa kada?" Bukankah kalian
yang telah mengatakan begini, begitu, dan seterusnya. Maka para sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah, kami yang mengatakan demikian. Maka Rasul sampai bersumpah dan bahkan membandingkan dirinya dengan sahabat ini. Apa kata Rasul? Wallahi, ketahuilah, ala inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah. Aku ini manusia yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketahuilah oleh kalian bahwasanya aku mulail wa arqud. Aku ini salat di malam hari, qiyamul lail, tapi tetap tidur di malam harinya. Ana asum, aku juga berpuasa di siang harinya, Senin, Kamis, berpuasa kadang tidak. Kata Rasul, kadang batal, kadang tidak. Kadang puasa, kadang tidak. Yang ketiga kata Rasul, wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Nah, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Yang menjadi titik fokus kita adalah dalam semua aktivitas ibadah yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, ataupun yang akan kita lakukan, hendaknya dilandasi dan didasari ilmu. Ini kalau kita berbicara tentang masalah ilmu, maka yang kita maksudkan di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu yang bisa menghantarkan kita dan membawa kita kelak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang jannatul khuld. Kata para ulama kita, surga yang kekal dan abadi berdasarkan ayat-ayat yang betapa banyaknya. Betapa pentingnya seorang muslim, seorang mukmin hendaknya mempelajari ilmu agama. Sampai-sampai Rasul mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu yang syar'i, dalam tanda kurung di sini bukan ilmu yang umum atau bukan ilmu yang biasa, tapi ilmu agama yang tolak ukurnya paling tidak kita ketahui Al-Quran wa sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Nah, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kalau kita lihat misalkan di masa para sahabat, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa ardah pernah menugaskan seorang sahabatnya yaitu Nafi' bin Abdul Harith untuk menjadi salah satu gubernur di kota Mekah kala itu. Umar kemudian menemui sahabatnya ini dan bertanya di satu tempat antara Mekah dan Madinah, yaitu kota Usfan. Nafi' ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Nafi', siapa yang kau jadikan pemimpin para penghuni lembah? Maka Nafi' kemudian mengatakan, ya Khalifat al-Muslimin, wahai Amirul Mukminin, yang kutetapkan sebagai pemimpin di kalangan mereka adalah Ibnu Abza. Maka Umar mengatakan, manhu, siapa dia? Dia ini adalah Maulana, yaitu bekas budak di kalangan kami. Terkejut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Heran, bagaimana mungkin bekas budak dijadikan seorang pemimpin? Satu hal yang sangat aneh. Maka Umar mengatakan, kenapa bisa demikian? Kenapa kau mengangkat budak atau bekas budak ini menjadi seorang pemimpin? Kenapa tidak memanggil yang lain? Kenapa tidak menjabatkan yang lain? Tidak mengangkat yang lain? Masih banyak sahabat-sahabat yang lain atau para kaum muslimin yang lain. Sahabat ini kemudian mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, karena Ibnu Abza ini dia punya hafalan Al-Quranul Karim dan dia pun ahli dalam bidang ilmu faraid. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Sampai kemudian Umar mengatakan satu ungkapan yang pernah dia dengarkan dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa ungkapan itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Umar menyampaikannya kepada Nafi'. Aku mendengar langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Allahu akbar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dan akan merendahkan kaum yang lain dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an yang kita tahu bersama. Al-Qur'an, Alkitab adalah induk dari ilmu agama yang kemudian cabang-cabangnya bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Maka kembali kita ingatkan kewajiban kita seorang muslim, seorang mukmin untuk menuntut ilmu yang syar'i, karena itu kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak terjadi sebagaimana terjadi pada tiga sahabat tadi, semangat dalam beribadah tapi belum dilandasi dengan dalil, belum dilandasi dengan ilmu yang mapan dan benar, maka amalan yang mereka lakukan tidak tepat. Sampai Rasul mengatakan, demi Allah, aku yang paling takut kepada Allah, aku yang paling bertakwa kepada Allah, tapi aku sholat malam dan seterusnya dan seterusnya.
Maka di sini kita lihat dalam beramal seorang hamba harus didasari pada ilmu yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kalau tidak, kita khawatir menjadi satu golongan yang sesat dan menyesatkan. Siapa mereka? Orang yang hanya semangat dalam beribadah tapi tidak dilandasi dengan dalil-dalil syar'i. Kita lihat Al-Quranul Karim berbicara tentang dua golongan yang sering dalam keseharian kita baca. Yang kita senantiasa meminta agar tidak dimasukkan kedua golongan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalanmu yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita membacanya setiap hari, setiap saat. Dalam solat kita atau di luar solat kita. Maka 17 kali minimal kita baca dalam sehari semalam dan kita minta agar kita dimasukkan ke golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan nikmat ini. Golongan orang-orang yang bukan pertama al-maghdub alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama tegaskan, dua golongan ini yang satu berlebihan, yang satu meremehkan. Yang satu tidak punya ilmu, yang satu punya ilmu namun tidak dan enggan untuk melakukan satu amalan yang sudah dia ketahui. Ya ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah. Kita lihat umat Islam yang sebenarnya adalah yang diungkap oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, tidak ke kanan, tidak ke kiri, tapi lurus ke depan sesuai dengan arahan-arahan Allah dan Rasulnya. Maka umat wasata ini adalah bukan orang-orang Yahud dan bukan orang-orang Nasara. Di mana letak kekurangan dari dua golongan ini? Al-Yahud, orang-orang Yahudi, mereka memiliki ilmu, diberikan otak dan akal yang encer. Mereka bisa menalar ini, bisa memahami ini, bisa membuat ini, ilmu-ilmu mereka dapatkan. Tapi dengan ilmu yang mereka miliki, bukan untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Malah mereka ingkari karena merasa mereka hebat dengan otak dan akal yang mereka miliki. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita lihat ini golongan orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala murkai. Kenapa? Punya ilmu tidak diamalkan. Sementara kaum muslimin diajarkan punya ilmu untuk kemudian diamalkan. Adapun golongan yang kedua, yang juga Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan golongan orang-orang yang sesat. Para ulama tafsir sepakat mengatakan, orang-orang tersesat ini adalah orang-orang Nasara. Mereka semangat dalam beribadah. Sampai-sampai berlebihan dan menganggap menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka tidak punya ilmu. Sayang disayang, inilah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu umat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi beberapa. Yang satu di antaranya umatul dakwah dan yang kedua umatul ijabah. Umatul dakwah adalah orang-orang yang mungkin masih belum masuk ke dalam Islam tapi sudah ada perhatian mereka terhadap Islam. Mereka berhak untuk dapatkan dakwah dari kita. Ada pula umatul ijabah, umat yang sudah menjawab panggilan dan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini bagian dari kita. Semoga kita bagian dari mereka yang menjawab panggilan dakwah Islam. Kita ingin menjadi manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Kita berharap mampu menjawab itu semua. Tentu kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mempelajari ilmu agama ini dengan baik dan benar. Karena semua kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.